Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami ingin menaikkan pujian Tuhan, memuliakan Engkau, Bapa kami, sesembahan kami, sumber pertolongan kami. Inilah penyembahan kami, terimalah ya Tuhan. Terima pengagungan kami kepadamu ini. Biarlah kami membawa hati kami kepadamu dan memuliakan namamu. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami hari ini, dan kami bersekutu memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami, sehingga kami walaupun berada di tempat berbeda, tapi kami disatukan dalam tubuh Kristus untuk merenungkan firman Tuhan dan juga untuk melayani Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami ada di dalam keluarga besar Tuhan. Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua diberkati dengan pelayanan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali saudara sekalian, dan kita bersekutu dalam persekutuan ini. Beberapa pertemuan ini saya mengajak saudara mulai meneliti dari kitab Amsal, saudara ya. Dan sekarang kita masih ada di Amsal pasal 1. Kita akan membaca seharusnya mulai ayat 20 sampai 23, tapi saya akan baca dulu ayat 23. Ya, saya memberi judul renungan hari ini adalah harga dari hikmat. Ya, atau nilai dari hikmat. Ya, harga dari hikmat. Mari kita baca ayat 33 dari Amsal pasal 1. Firman Tuhan. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan terlindung dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, ini adalah ayat terakhir dari perikop mengenai hikmat. Jadi LAI memberi judul ini nasihat hikmat. Itu mulai ayat 20. Saudara, kita ketika membaca pasal 1 ayat 1 dari kitab Amsal, kita mendapati bahwa kitab Amsal itu adalah sebuah kata-kata bijak ya. Kemarin saya katakan juga disebut Sirul Asar, juga disebut ada sebutan-sebutan yang lain. Saya menyebutkan kitab Kohelet, sebetulnya bukan kitab Kohelet ya saudara. Kohelet itu pangkotbah ya, dikoreksi. Jadi kitab Amsal itu kitab kebijaksanaan, bisa disebut begitu. Nah, lalu kita sudah meneliti mulai dari ayat 1 bahwa betapa pentingnya apa yang disebut hikmat. Nah, ini mulai ayat 20 dari pasal 1 ini lebih ditekankan lagi. Di sini didokumentasikan firman Tuhan ini, diberi judul nasihat hikmat gitu. Kita sudah merenungkan betapa pentingnya itu yang namanya hikmat. Jadi hikmat itu terutama adalah hikmat ilahi. Ya, kemarin sudah mulai kita renungkan ya. Hikmat ilahi atau hikmat dari Tuhan itu memberikan sesuatu yang berharga. Dikatakan hikmat itu lebih berharga daripada mutiara. Hikmat itu lebih berharga daripada emas permata. Jadi hikmat itu sesuatu yang sangat berharga sebetulnya. Tapi banyak dari kita tidak menyadari apa sih itu hikmat, mempertanyakan hikmat itu apa gitu ya saudara. Mungkin kalau saya boleh menjelaskan saudara, hikmat itu sebetulnya satu kemampuan untuk memahami apa yang harus dilakukan dan berhasil, dan memahami apa yang harus dihindari yang menuju kepada malapetaka. Nah, kira-kira begitulah. Itu kalau dalam pemahaman saya. Hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang harus dilakukan sehingga berhasil dalam kehidupan, meraih kemenangan dalam kehidupan. Dan hikmat juga sebuah pemahaman yang memberikan kesadaran apa yang harus dihindari yang menuju kepada malapetaka. Makanya yang namanya hikmat itu memang ada hubungannya dengan kecerdasan atau kepandaian memori otak seseorang, ya. Tapi kecerdasan itu bukan hikmat. Kecerdasan itu hanya bagian dari hikmat, seperti itu. Lalu hikmat itu kalau menurut saya agak berbeda dengan kebijaksanaan ya. Karena kemarin sudah kita jelaskan kebijaksanaan itu kadang-kadang mengarahnya kepada bukan hal-hal yang positif. Ya, kemarin sudah ada contoh-contohnya lah, sudah saya berikan contoh gitu. Ada orang ya harap kita bijaksana. Nah, yang namanya bijaksana itu nanti bisa
namanya kebijaksanaan itu tinggal bagaimana si pengambil kebijaksanaan itu. Kalau kebijaksanaan itu digunakan bahkan juga untuk memberi toleransi-toleransi untuk kejahatan, itu juga disebut kebijaksanaan loh saudara. Nah itu bukan hikmat. Tapi kalau hikmat itu ternyata didasari takut akan Tuhan. Ayat yang sebelumnya kita baca bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala hikmat, permulaan pengetahuan. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa hikmat itu tidak bisa dipisahkan dengan yang maha kuasa, dengan kekudusan kebenaran dari Tuhan sendiri. Nah, itulah hikmat. Nah, saudara-saudara, sehingga orang yang memiliki hikmat itu, kalau benar ya, hikmat ilahi, hikmat yang bersumber dari kebenaran, itu hidupnya banyak berhasil. Kalau orang memiliki hikmat, kemudian dia hidup menghidupi hikmat itu, hidupnya banyak berhasil. Pasti itu. Tapi kalau orang tidak paham hikmat dan tidak memperhatikan soal hikmat, lalu pada akhirnya tadi tidak menghidupi hikmat, ya hidupnya tidak berhasil. Mungkin dalam perenungan saya, kalau saya memberikan contoh yang gampang diterima begini. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang normal, seperti saudara dan saya sekarang ini. Orang normal itu ya orang yang pakai baju dengan baik, bergaul dengan baik, hidup dengan baik, itu normal lah. Rata-rata orang seperti itu. Mestinya orang yang hidup dengan baik itu adalah orang yang punya hikmat, seperti itu. Nah, hanya hikmat itu ada ukurannya. Ada yang lebih berhikmat, ada yang ukurannya ya biasa-biasa saja, ada nanti yang kurang berhikmat, lalu ada yang tidak berhikmat. Ada yang hikmatnya nah, seperti itu. Nah, kalau kita memiliki hikmat Tuhan yang semakin sempurna dalam memahami dan menghidupi hikmat Tuhan itu, contohnya adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu ketika diangkat menjadi raja, sekali lagi dia minta hikmat kepada Tuhan, maka hidupnya sebagai raja berhasil. Dia menjadi raja dan bahkan dicatat tidak ada raja yang memiliki kemuliaan baik sebelum maupun sesudah Salomo. Nah itu, memiliki hikmat, Salomo memiliki semuanya. Bisa dibilang begitu. Nah sayangnya Salomo itu nanti pada akhirnya justru sebetulnya agak menyeleweng, ya, karena dia punya banyak istri, lalu akhirnya menurut saya hikmat atau takut akan Tuhan ditinggalkan, yaitu terserah Salomo. Buktinya seperti itu, dicatat semacam itu. Makanya raja-raja setelah Salomo, anak-anaknya Salomo itu tidak seperti Salomo. Berkat Tuhan sudah tidak seperti ayahnya itu. Banyak dari mereka mulai perpecahan dan seterusnya itu kan. Nah itu hikmat itu siapapun, bahkan Salomo sendiri ketika menggunakan dia berhasil, tapi ketika meninggalkan, takut akan Tuhan itu ditinggalkan, menuai hasilnya yang merugikan. Nah, seperti itu. Itu saudara ya. Nah, kalau kita terapkan pada zaman sekarang, orang-orang yang mempunyai hikmat itu orang yang berhasil. Coba perhatikan salah satunya. Kok ada orang yang menemukan listrik seperti Thomas Alva Edison? Ini yang menemukan listrik itu. Ya karena dia punya hikmat yang berlebih. Dia tahu apa yang harus dikerjakan untuk memperoleh sesuatu yang berharga itu. Itu saudara ya. Terus apa lagi? Ada orang yang menemukan, kemarin dulu itu saya mencatat, ini bisa besar ya besar, bisa kecil ya kecil. Kalau yang di lingkup kecil katakanlah, saya mencatat ada orang di Jogja yang beberapa tahun lalu menemukan bahwa ketela digoreng kemudian dibungkusi itu disenangi banyak orang, lalu diberi merek tertentu. Saya tidak menyebutkan mereknya karena saya tidak diberi sponsor sama dia. Bukan begitu, tapi saya ini bekas orang yang bekerja di perusahaan, jadi sangat peka kalau menyebut merek itu, jangan, setidaknya begitu. Nah jadi diberi merek tertentu, lalu ketela goreng itu ternyata laris manis sampai dia punya cabang waralaba ya. Jadi banyak orang yang kemudian membuat hal yang sama, tetapi mereknya mengacu kepada dia, franchise itu saudara ya. Nah itu karena hikmat dia menemukan kan barang yang sepele banget itu, ketela digoreng. Nah seperti itu.
Nah, kemudian yang dalam skala besar, penemu apa yang sekarang kita gunakan ini, Microsoft ini kalau nggak salah kan Bill Gates ya. Bill Gates itu menjadi kaya raya, menjadi orang yang terkaya di dunia ya. Itu karena menemukan sesuatu yang berkaitan dengan komputer pada akhirnya dipakai orang banyak. Nah, saudara bisa menyebutkan banyak contoh lagi. Sesuatu yang ditemukan itu karena hikmat. Bahkan coba kalau saudara meneliti orang-orang yang berhasil dari sisi materi, orang kaya yang berdagang berhasil itu, kan berarti dia punya hikmat. Bagaimana segi-segi dalam berdagang itu yang tidak bisa ditiru orang lain. Nah gitu. Jadi orang itu punya hikmat yang lebih. Itu dari sisi lahiriah yang dapat kita lihat loh ya. Nah, orang yang memiliki hikmat ilahi, tentu saja kalau dia menjadi rohaniwan ya rohaniwan yang benar. Seperti Mother Teresa itu sampai diberi anugerah Nobel perdamaian itu karena dia total melayani Tuhan dan membantu orang-orang. Nah, kita nanti akan lihat upahnya bagaimana besok di zaman akhir di sana kita melihat itu seperti Mother Teresa. Ini contoh-contoh sederhana lah, tapi saya berharap dengan contoh-contoh ini mudah kita serap mengerti apa itu hikmat. Tapi orang semakin tidak punya hikmat, ya semakin kalau hikmatnya biasa saja, kita menjadi orang biasa-biasa saja. Karena tidak memiliki hikmat yang menghasilkan sebuah terobosan, gitu maksudnya. Lalu nanti kalau di bawah biasa, itu nanti orang jadi disebut orang bodoh. Gitu. Lalu nanti kalau orang yang tidak berhikmat sama sekali, orang yang tidak punya hikmat sama sekali itu orang gila, saudara. Pikirannya sudah terganggu. Sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakan menjadi lebih baik dan apa yang harus dihindari yang menuju kepada sesuatu yang sangat merugikan. Itu orang gila. Orang gila itu nggak tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Pakaian sembarangan, tidak mandi, ngomyang, ngobrol kiri kanan dan seterusnya. Nah, itu orang yang tidak punya hikmat. Sampai di sini saya berharap saudara kita semua memahami apa sebetulnya hikmat itu. Hikmat itu bukan kecerdasan. Tetapi hikmat itu lebih dari kecerdasan. Kecerdasan itu bagian dari hikmat. Nah, seperti itu. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini puji Tuhan, mendapatkan hak bahwa kitab Amsal itu juga menjadi kitab kita. Harap diingat kalau tidak ada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berhak membaca kitab Amsal loh saudara. Kitab Amsal tidak sampai di Indonesia. Hanya dimiliki oleh keturunan Yakub saja. Tetapi dengan karya Tuhan Yesus Kristus, sekarang Tuhan itu milik seluruh dunia. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya. Komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Nah, jadi hikmat ini, kemudian hikmat ilahi ini juga diberikan kepada kita. Nah, berarti kan ini bagian yang kita perhatikan ini kalau kita baca, coba saya tadi memberi judul ini harga dari hikmat, nilai dari hikmat. Coba kalau kita meneropong ayat ini berdasarkan dengan pemahaman seperti yang saya jelaskan tadi. Ayat 20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok, ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hei orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ini aku ini siapa? Aku hikmat loh saudara. Ini bukan Tuhan yang dimaksud di sini. Akunya huruf kecil. Lanjut ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengeluarkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena
mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung, dan pada kedahsyatan malapetaka. Ayat yang terakhir yang sudah kita baca tadi. Saudara, kalau kita memperhatikan ini bagian ini kalau saya jelaskan dengan bahasa saya begini. Hikmat itu sebetulnya gampang ditemui. Hikmat itu sampai di apa istilahnya? Disodor-sodorkan kepada kita gitulah saudara ya. Itu hikmat. Tadi berdiri di tembok berseru semacam itu. Coba kalau kita perhatikan, bukankah pengajaran baik itu ada di mana-mana? Orang tua kita mengajar baik, orang-orang mengajak baik, orang saling menegur untuk ke arah kebaikan. Itu sebenarnya di mana-mana ada. Ya itulah hikmat. Jadi hikmat itu sebetulnya gampang ditemui. Hikmat itu murah, tapi tidak murahan. Nah ini loh yang saya sebut harga dari hikmat. Hikmat itu gampang ditemui, hikmat itu di mana-mana ada. Khotbah memberikan hikmat. Pokoknya semua pelajaran budi pekerti, kebaikan itu bagian dari hikmat itu sebetulnya, saudara. Dan itu bersumber kebaikan itu dari Tuhan. Tapi banyak orang tidak memperhatikan. Memang benar begitu? Banyak orang tidak memperhatikan. Buktinya apa? Nah, saudara, kalau kita meneliti ya di pergaulan kita ini, saya seringkali merasa agak jengkel juga. Contohnya begini, ada orang yang membakar ban di aspal di sebuah pohon. Jadi di pinggir jalan itu yang belum ada trotoar kan, di situ ada aspal, ada pohon. Lalu malam-malam orang membakar ban di situ. Pertanyaannya, itu aspal itu dibangun dengan biaya yang sangat mahal untuk kebaikan kita. Itu pohon itu ditanam di situ untuk berteduh pada waktu siang. Tapi orang tidak mengerti hikmat, sehingga dia membakar ban di situ itu membunuh si pohon dan merusakkan aspal. Loh, ini sebetulnya akan merugikan orang banyak. Makanya nanti kalau melihat seperti itu, kita baru bisa berkata, kok gimana tuh orang itu? Ah, itu namanya tidak berhikmat. Seperti itu. Tapi itu nanti akan kebodohan semacam itu, tidak punya hikmat semacam itu, nanti akan kembali merugikan diri mereka sendiri. Coba aja, nanti seperti itu. Lain lagi, coba kalau saudara yang sekarang ini memahami, ada anak-anak muda, bahkan saya melihat orang-orang di dekat saya juga, itu kalau memiliki kendaraan senang dengan knalpot yang bunyinya keras sekali. Jadi memang disengaja kendaraan-kendaraan tertentu itu, entah roda 4 entah roda 2 itu, kalau eh, semakin digas, semakin jalannya cepat, itu knalpotnya itu memekakkan telinga, begitu itu. Nah itu pertanyaannya, memang hal seperti itu bagus? Menurut yang bersangkutan bagus. Wong dia menikmati kok. Dia seleranya sendiri, kehendaknya sendiri, yaitu untuk kepuasannya sendiri begitu. Tapi cobalah dilihat, nanti semakin orang dewasa akan semakin merasakan bahwa hal itu tidak baik. Apalagi kalau sudah punya anak. Dulu sebelum punya anak mungkin suka yang begitu, weng 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 weng, naik sepeda motor semacam itu gitu ya. Tapi ketika punya anak, ada orang yang naik semacam itu di dekat kamar anaknya, dekat kamar kita, itu jadi marah. Karena apa? Wah, itu pun merusak gendang telinga, karena gendang telinga kita ini dibatasi, ada apa ukurannya desibel gitu ya, tidak boleh melebihi sekian desibel dan seterusnya. Nah itu orang yang punya hikmat. Tapi orang yang tidak punya hikmat lebih banyak. Coba lihat, oh nggak usah jauh-jauh, keluar di jalan situ, saudara akan menemukan orang-orang semacam ini dan contoh-contoh lain. Jadi saudara-saudara, harga dari hikmat
itu mari kita dengan merenungkan semacam ini dan mencocokkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hanya kita yang sudah dewasa yang mengerti tentang hikmat. Makanya orang-orang yang mengerti kerohanian, yang tekun pada kerohanian itu kecenderungannya adalah orang yang sudah berumur. Kalau anak-anak kecil, orang muda itu belum, hikmatnya belum sampai di situ dan masih sembarangan hidupnya. Nanti kalau sudah mengalami sebuah trouble gitu, pernah sakit, pernah apa itu, baru akan disadarkan bahwa wah, kebenaran itu penting, hikmat itu penting, Tuhan itu penting, berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu penting. Itu seperti itu. Nah, mari dengan membaca firman Tuhan ini, tidak usah menanti kita punya pengalaman dipukul dulu, sakit dulu, stroke dulu, atau rugi dulu. Tapi mari kita merenungkan bahwa kita yang muda-muda pun memerlukan hikmat. Kalau kita memiliki hikmat ilahi, maka di sini dikatakan siapa mendengarkan hikmat, atau aku di situ disebutkan, akunya itu aku huruf kecil di situ itu. Tapi siapa mendengarkan hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita pujikan pujian yang tadi satu kali, kemudian kita akan melayani Tuhan dengan doa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan, untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat bersekutu saat ini. Kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kepada kami dilepaskan dari ancaman virus corona khususnya di tengah bangsa dan negara kami, dan Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, dan kami sekarang tetap menyerahkan saudara kami yang hari-hari ini membutuhkan kesembuhan, pertumbuhan jasmaniah yang normal, yang baik, dan juga pertumbuhan kejiwaan yang baik di hadapan Tuhan selama hidup ini. Kami menyerahkan nama-nama yang sudah kami terima, yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan mengingat saudara kami Aryati Wirawan, Tuhan mengingat saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami yang Rasmini yang barusan mengalami operasi, juga saudara kami Yohana Handriani, saudara kami Rianawati Singgih yang semuanya ada di Purwodadi, juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo yang ada di Yogyakarta, saudara kami Indah Winastuti Rukmati Warsito di Salatiga, saudara kami Edi Takarianto di Ambarawa, saudara kami anak Alek Geovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Jayanti Retnowati Murni Dewi Slamet Sunarno yang ada di Yogyakarta, saudara kami anak Happy Kristiawan yang ada di Yogyakarta. Juga Tuhan memberkati semua nama-nama yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah dan kejiwaan. Kami mohon Tuhan yang terus menolong. Kami berdoa siang malam, kami percaya Tuhan menjawab
sesuai dengan yang Tuhan janjikan kepada kami. Juga kami menyerahkan pergumulan dari saudara kami Purwati, saudara kami Betania Putri Catusari, pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan jalan keluar dan terobosan baru sehingga hidupnya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami ini. Kami menyerahkan semua mekanisme yang kami jalankan. Tuhan tolong semakin disempurnakan dalam segala sesuatunya, baik dari sumber daya manusia, sumber daya listrik, sumber daya internet, semuanya Tuhan berkati. Kesatuan tim kami dan juga kemurnian hati kami dalam melayani Tuhan, dan penyempurnaan peralatan serta mekanisme peralatan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami setiap hari Tuhan anugerahi dengan berkat firman Tuhan, sehingga kami dibangun, bahkan diberi kekuatan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu kami boleh menghadapi masa depan kami, menghadapi hari-hari kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami percaya diri, tetap dengan optimisme, dan tetap bersemangat dengan bergairah meraih kemenangan bersama dengan Tuhan di depan kami sepanjang umur hidup kami pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada saudara yang sudah hadir bersama dengan kami, melayani Tuhan bersama dengan kami. Yang melayani Tuhan yang diberkati. Karena itu berdoa dengan sungguh-sungguh, namanya sudah melayani Tuhan bersama kami. Dan juga berikan dukungan doa kepada saudara yang belum memberikan subscribe. Terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe. Akan sangat membantu tim multimedia kami. Dan juga bagikan link yang sudah ada kepada teman-teman di grup WA saudara, di sahabat-sahabat dan keluarga saudara, supaya semakin banyak lagi orang menerima berkat Tuhan dari pelayanan kita ini. Selamat berprestasi untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin.